Hello, what's up my friends? Sahabat skans, gue back lagi sekali anjas bro. Oke bro. Halo guys, balik lagi sama gue Randy. Jadi di video gue kali ini gue mau nge-review nih salah satu denim yang menurut gue cukup spesial ya. Karena di yang mau gue review ini adalah denim milik Denim Evos. Kalau kalian tahu, Denim Evos yang influencer denim. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol juga sama orangnya. Sebenarnya ini bikin video dadakan sih, terus nggak terpikirkan juga sama gue gitu kan. Gue semalam kemarin DM-an. Awalnya gue cuman mau foto pakai celana ini doang gitu kan. Misalkan maksudnya gue mau foto pegang gitu pakai celana ini. Terus ownernya bilang, ya udah lo review aja sekalian gitu. Ya udah. Terus akhirnya muncullah ide. Kali ini gue mau nge-review singkat aja ya, nggak usah panjang lebar. Jadi ini celana mischief artikel non selvedge dari SR001. Celana ini dibeli dari tahun 2013 dan dipakai oleh si Babang Denim Evos pada masa-masa akhir-akhir SMA katanya, pas mau kuliah lah katanya. Jadi menurut gua, nanti ini gua kasih cuplikan-cuplikan celananya. Menurut gua nih celana sangat-sangat gokil. Kenapa gua bilang sangat-sangat gokil? Sangat-sangat gila fadingnya. Karena menurut gua ini karakternya dapat semua men, gila. Karakternya dapat semua, mulai dari whiskers, dari lap fades-nya, dengkulnya udah robek gitu. Dari honeycomb, stackingnya juga dapat gitu. Terus sama back pocketnya juga udah mulai apa ya, bisa dibilang gila lah. Ini dilihatnya udah bener-bener enak banget, memanjakan mata banget ya. Dia bilang ini celana udah nggak bisa dipakai lagi karena udah nggak muat ya. BTW ini size-nya itu size 27 dan dia bilang nggak bisa dipakai lagi. Sayang banget sih kalau menurut gua, karena mungkin kalau masih bisa dipakai, masih bisa buat gaya-gayaan ya. Bukan gaya-gayaan sih, maksudnya fadingnya udah cakep gitu kan, terus nggak bisa dipakai gitu. Cuman ya lumayan lah buat fading fade archive dia mungkin kali ya. Mungkin bisa buat dipajang di rumahnya atau ya disimpan lah buat kenang-kenangan gitu. Oke, mungkin gitu aja kali ya review singkatnya. Nanti gue bakalan ngobrol-ngobrol juga sama pemilik celana ini. Gue nanya-nanya, ya dibilang nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan singkat lah gitu tentang si Bang Ido ini pas pakai celana ini gitu. Oke, jadi sekarang gue udah sama Bang Ido nih, atau yang kalian kenal dengan Denim Evos. Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi nih gue mau nanya-nanya seputar kisah lo dulu kali ya sebelum beranjak ke dunia perdeniman nih. Pertanyaan gue sih mungkin seputar pas lo pakai celana ini aja kali ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama, kenapa lo main denim? Kalau ditanya kenapa gue main denim, gue bisa jawab. Kalau menurut gue denim itu unik ya, karena memang denim itu salah satu, kalau misalkan kalian lihat dari segi pemudaran ya, atau mungkin dari fadingnya, itu menurut gue itu adalah seni ya. Karena memang setiap orang yang menggunakan denim, terlebih raw denim, itu setiap hasil akan setiap hasil evolusi atau fades itu akan menghasilkan pemudaran yang berbeda-beda gitu. Contohnya kayak misalkan ya gue pakai celana mischief atau celana yang lain, itu juga pasti hasilnya akan berbeda-beda seperti itu. Nah kalau untuk awalnya ya nggak sih awalnya ya? Yeah. Kalau untuk awalnya pertama yang bikin gue terjun ke dunia perdeniman tentu dari segi lingkungan ya, karena waktu itu timingnya masih SMA waktu itu. Beberapa temen gue yang pakai denim gitu, raw denim. Nah waktu itu kayak dia pakai celana nggak dicuci. Setelah dia pakai, dia bilang ini nanti akan ada kreases yang nantinya kalau misalkan nggak dicuci dan finalnya setelah setahun ya, itu akan nimbul fades atau kreases ya, fading seperti itu. Nah, terus gue kayak mikir
masa sih kok bisa kayak gitu, bilang gitu kan. Terus kata dia, iya beneran gini-gini segala macam. Akhirnya dijelasin, oh, oke. Akhirnya gue coba deh awalnya gitu, kayak cuman coba dan siapa tahu gue ada ketertarikan yang lebih di situ gitu. Nah akhirnya gue minta rekomendasi tuh sama temen gue. Waktu itu ya gue minta rekomendasi buat New Beetle nih. Sekiranya kan gue yang nggak tahu apa-apa, yang pengen coba denim juga. Akhirnya mereka menyarankan untuk nge-pick up si Mischief Denim ini. Di samping itu juga gue suka banget sama Mischief Denim karena memang karakternya Indonesia banget, Indonesia brand banget. Terus juga dari segi arcuette dia unik ya, karena memang kalau kalian lihat itu modelnya kayak detak jantung gitu, seperti itu, dan gue suka di situ sih. Terus yang selanjutnya nih, kan dari sekian banyak brand tuh dulu ya, pas zaman tahun berapa, pas awal-awal? Tahun 2013 ya. Dari setiap banyak brand, kenapa lo milih Mischief? Seperti tadi yang gue jelasin, Mischief ini adalah salah satu rekomendasi dari teman gue untuk New Beetle. Jadi waktu itu gue minta kayak misalkan apa nih kira-kira yang cocok, mulai dari segi brand sampai ke budget gitu kan. Karena memang waktu SMA budget gue nggak gede-gede banget gitu kan. Masih ini. Iya, apalagi gue juga pengen cobain si Mischief ini karena menurut gue itu dari segi arcuette sih dulu gue menilainya itu keren banget gitu, dan brandingnya juga oke sih menurut gue gitu. Dan si Mischief ini juga salah satu brand yang dibilang cukup lama ya dari bergerak di bidang perdeniman gitu. Dulu pas pas nge-break Mischief ini lu pakai buat ngapain tuh? Kira-kira buat kerja kah atau kuliah atau ngapain kesehariannya gitu? Kalau untuk kesehariannya sebetulnya memang kan waktu itu gue make sekitar baru lulus kuliah lulus SMA ya. Di situ ada jenjang liburnya yang cukup lama, sekitar 3 bulanan gitu ya. Jadi gue pakai celana ini ya emang pure buat kegiatan gue sehari-hari aja, mulai dari nongkrong, terus juga ngurusin kuliah segala macam, terus juga sering main juga ke sekolahan dulu kan. Ya, namanya baru lulus pasti sering banget nongkrong di SMA itu kan. Ya, nah jadi senatural aja sih, cuman memang pernah gue pakai itu 24 jam penuh sampai gue bawa tidur itu juga pernah, karena ya gue penasaran aja gitu. Ini hasilnya seperti apa nih kalau misalkan gue pakai kayak hardcore banget gitu kan, karena gue juga pengen gue harus lebih gila nih makainya nih gitu-gitu, karena namanya baru ya percobaan ya. Jadi menurut gue sah-sah aja sih gitu. Terus ini celana kan udah dari 2013 ya? Ini udah berapa kali cuci nih kalau gue boleh tahu? Kalau berapa kali cuci, jadi waktu itu seingat gue ya Ren ya, seingat gue ini dari pertama emang belum pernah gue cuci. Waktu pas baru pakai memang kan dia Sunforest ya. Di samping itu juga dia non selvedge juga stretch gitu. Jadi pas baru beli ya gue pakai aja gitu langsung sampai ke terus ya. Iya, langsung gue sikat terus. Jadi pas kalau nggak salah seingat gue di umur 10 atau 11 bulan itu gue langsung siwas gitu. Iya, gue siwas karena ya salah satu treatment terunik ya dulu yang gue tahu di tahun itu, ternyata si denim ini bisa dicuci di laut gitu atau di pantai gitu segala macam. Nah akhirnya gue coba sekalian, ternyata hasilnya ya memuaskan juga gitu. Gue juga nggak nyangka ternyata sampai segini pemudaran ya, agak excited sih dulu karena gue pikir si jeans yang non selvedge juga terus juga stretch yang katanya memang terbilang agak alot ya untuk di break. Betul. Susah buat fading ya. Iya betul. Memang akhirnya gue pakai aja udah. Gue pakai abis itu ya akhirnya jadi juga gitu. Kenyataannya denim non selvedge terus stretch juga bisa juga gitu kan fading. Banyak nih di luar sana yang nanya-nanya, "Bang, celana gua non selvedge nih terus stretch juga, kira-kira fadingnya bakalan kayak gimana ya? Bagus nggak ya? Gua insecure nih gitu kan. Fadingnya takut nggak kontras gitu." Nah ini dia jawabannya. Ini denim dari si Bang Denim Evos ini, bisa kalian lihat kan hasilnya cukup lumayan gokil ya kalau gue bilang. Itu tergantung pemakaian dari
kaliannya sih, tergantung pilot lah ya bisa Ya, dibilang. bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika lo bertanya-tanya nih bisa fading atau enggak, ya pada umumnya memang raw denim itu bisa berevolusi dengan baik. Ketika lo pertama dilihat dari segi intensitas pemakaian sampai juga treatmentnya seperti apa, itu juga kalian juga nentuin gitu. Jadi semakin sering kalian pakai atau semakin jarang kalian cuci, itu bakal banget kok, dan itu pasti banget hasilnya akan semakin kontras gitu. Betul. Jadi ya kalau misalkan kalian mau yang namanya kontras fade, ya kalian harus rada tahan sedikit dari pencucian sih gitu. Kecuali kalian ingin pakai celana yang bersih nih, ya hasilnya juga akan terlihat clean gitu. Contohnya kayak apa si vintage fade itu kan, gitu. Vintage fade itu kan memang pemakaian yang sering atau bisa juga jarang, tapi pencuciannya malah sering gitu. Berbalik dengan si kontras fade, pemakaian sering tapi cucinya jarang, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih pas lo nge-break celana ini nih, kan udah dari 2013, sudah lumayan lama juga ya. Ada nggak sih kayak maksudnya cerita yang menarik gitu pas lo pakai celana ini, atau menurut lo pengalaman yang berkesan lah ketika pakai celana ini gitu? Kalau pengalaman yang berkesan atau cerita yang menarik, kayak gue make semestinya aja gitu. Bahkan ya semestinya, tapi ada beberapa yang tadi gue bilang, gue make 24 jam memang sedikit nggak masuk di akal ya. Cuman ya waktu itu ya gue lakuin itu gitu. Kayak hujan yang dibilang apa? Sikat terus ya? Iya, gue sikat terus Ren. Kayak hujan udah gue terobos aja segala macam. Semakin hardcore ya semakin hardcore pemakaiannya, semakin hardcore juga nanti hasilnya, seperti itu gitu. Terus paling pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih saran-saran lo nih buat yang masih pemula gitu, trik-triknya buat, maksudnya yang buat mau main denim gitu, apa sih yang harus diperhatikan gitu? Mungkin ada masukan buat yang mau mencoba bermain denim gitu. Sarannya ya paling sebelum lo nge-pick up denim ya lo harus minimal ya lo harus tahu dulu dasar-dasar seperti apa. Kayak misalkan kalau bedanya gitu. ya yang paling umum biasanya bedanya Ansan Forest sama Sunforest itu apa gitu. Terus pencuciannya kayak gimana, berapa lama nih, gini-gini. Minimal ya lo harus tahu dari situ sih. Kedua ya lo tinggal lo sesuaiin aja, kan banyak nih brand lokal nih di Indonesia ya. Banyak Nah, itu lo sesuaiin aja kira-kira lo lebih tertarik sama brand yang mana gitu. Dan juga lo ketika lo udah dapet brand yang udah lo tentuin, itu lo sesuaiin lagi sama budget gitu. Sama budget juga selera. Nah, bagi yang untuk yang awal-awal pengen coba denim, ya gue saranin sih jangan pakai denim yang heavyweight. Karena memang beberapa orang mungkin yang baru terjun di dunia perdeniman langsung pakai yang heavyweight, itu rada kaget sih. Karena gue kesemutan nih, gue sakit nih segala macem, sampai belakang lutut gue nih lecet gitu-gitu. Nah, itu adalah salah satu orang yang yang langsung aja gitu tanpa. Kalau gue sih gini, kalau gue tuh lebih coba dari yang middleweight dulu ya, kayak 14 oz, 15 oz, baru lama-lama naik jadi ke 25 oz. Yes, bertahap, biar nggak kaget juga gitu. Dengan kayak gitu kan kaki udah mulai terbiasa nih gini-gini, jadi menghindari aja sih kekagetan itu gitu. Oke, paling video tentang pertanyaan-pertanyaan kepada Bang Denim Evos ini sekian aja sih. Kalian kalau suka jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG-nya dia juga di sini @denimevos, sama IG aslinya di sini gue taruh. Oke, jangan lupa follow Instagram gue juga. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, subscribe. Oke, gitu aja mungkin. See you in the next video. Bye. Gelap banget emang. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart
own. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I